Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa memujinya, dengan selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal saleh. Dan inilah yang menjadi contoh ya, termasuk contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasakan sesuatu yang beliau sukai, qala, maka beliau selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan tentu di pagi yang mulia ini alhamdulillah Allah berikan nikmat yang agung kepada kita, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian alhamdulillah kita diberikan kemudahan kembali melanjutkan untuk melaksanakan ibadah selanjutnya, yakni ibadah menuntut ilmu. Demikianlah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Jika kalian telah melaksanakan satu di antara ketaatan kepada Allah, maka lanjutkan dengan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Sekali lagi ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni diberikan nikmat ketaatan, diberikan nikmat dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana pada jamaah sekalian banyak ya dari saudara-saudara kita yang berat untuk melangkahkan kedua kaki menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi salat subuh berjamaah di masjid. Karena tentu ini waktu yang sangat nikmat, waktu yang sangat waktu yang sangat nikmat untuk istirahat. Begitu ya Pak ya. Akan tetapi bagi kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berjalan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini dicatat sebagai jihad fi sabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa ketaatan ya, berjihad dalam ketaatan itu merupakan afdhalul jihad, sebaik-baik jihad.
Nabi SAW mengatakan afdalul jihad an tujahida nafsaka li taatillah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, jihad yang paling utama adalah kalian menjihadi diri kalian untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis qudsi, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman wajada khaira falyahmidallah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur dan berbahagia di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Haram. Salah satu bulan yang mulia yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini pada jamaah sekalian memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya tentu kita sama-sama mengetahui Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Di surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya isna asyara syahra. 12 bulan. Isna 2 asyara 10. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Di mana bulan-bulan tersebut sudah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan bulan-bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 4 bulan yang haram. Haram itu artinya terjaga dari kemaksiatan, dari hal yang haram. Bulan suci. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara rinci bulan-bulan apa yang ada di ayat yang mulai. Kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan salah satu mutawaliyatun, 4 bulan atau 3 bulan dari 4 bulan tersebut itu Allah sebutkan berurutan. Allah sebutkan, Nabi sebutkan berurutan. Beliau sama-sama menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bulan Dzulqa'dah sudah lewat ya Pak ya. Wa Dzulhijjah sudah lewat juga. Wal Muharram, bulan yang sedang kita berada di dalamnya. Ya, bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Muharram disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bulannya Allah. Dalam sebuah hadis ya menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, siyamu fi syahrillah atau fi ma'na al-Muharram, yaitu berpuasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Bahkan dulu sebelum diwajibkannya Ramadan,
Allah wajibkan puasa Muharram. Di bulan ini pula ada satu hari yang jika seorang hamba berpuasa akan mendapatkan satu keutamaan, yaitu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Puasa di tanggal berapa? 10. Oleh karena itu sering disebut dengan puasa Asyura. Asyara itu artinya 10 ya. Ya. Dan disebutkan memang Nabi SAW pernah mengatakan, jika saya hidup di tahun akan datang, maka beliau akan menyelisihi kaum Bani Israel yang memuliakan tanggal 10. Beliau ingin selain tanggal 10 akan ditambah lagi puasa di tanggal 9. 9 bahasa Arabnya apa? Tis'ah. Makanya disebut dengan Yaumul Tasyu'ah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum tahun akan datang. Jadi beliau belum sempat melaksanakan puasa di tanggal 9. Beliau hanya melaksanakan di tanggal 10. Akan tetapi beliau pernah berucap, sehingga ini disebutkan oleh para ulama merupakan sunnah qauliyah. Ya, sunnah berasal dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan-keutamaan yang lain dari bulan Muharram ini. Oleh karena itu pada jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bersama-sama memanfaatkan momen yang Allah masih berikan kepada kita, yakni dengan diberikannya waktu kesempatan oleh Allah untuk menginjakkan usia kita di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Baik, para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ya pembahasan kita masih di kitab Al-Adabul Al-Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di mana para jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana nama atau judul dari buku ini atau kitab ini, maka kitab ini membahas tentang membahas tentang perilaku yang seharusnya ada pada diri seorang muslim. Ya, perilaku yang seharusnya ada pada diri seorang muslim, al-adab al-mufrad. Jadi adab-adab pribadi seorang muslim. Dan alhamdulillah kita bahas dari babul awal, babul awal, dari bab awal sampai dengan bab pada hari ini masih bab di 9, masih membahas mengenai birrul walidain. Birrul walidain itu kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, kita sampai di bab ke-9. Babu yaburru walidayhi ma lam yakun maksiatan. Itu bab berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, kewajiban berbakti kepada orang tua malam yakun maksiyah, selama bukan dalam perkara maksiat. Jadi dari judulnya sudah apa maksud dari judul ini. Jadi kita sebagai seorang anak, maka wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, akan tetapi masih atau selama bukan dalam perkara maksiat. Disebutkan di hadis yang pertama, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, bab yaburru walidayhi ma lam yakun maksiyah. Dari an Abi Darda qala, dari seorang sahabat mulia namanya Abu Darda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'. Pernah Nabi SAW
berwasiat kepada saya dengan 9 perkara. Ini hadis pertama yang pernah kita sudah bahas. La tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurrikta. Yani pesan pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah la tusyrik billahi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya, sesuatu apapun. Wa in qutti'ta au khurrikta, sekalipun engkau itu akan dipenggal lehernya, au khurrikta atau dibakar. Ini sudah kita jelaskan bahwa larangan Nabi SAW mengenai la tusyrik billah, untuk tidak berbuat kesyirikan. Dan kita sebutkan bahwa dosa syirik merupakan dosa yang paling besar. Dan sekaligus Nabi SAW memerintahkan untuk menguatkan tauhid kita. Menguatkan tauhid kita, ya. Kemudian yang kedua, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wasiat kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Darda adalah janganlah engkau sengaja meninggalkan salat wajib. La tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat wajib yang 5 waktu dengan muta'ammidan, dengan sengaja. Ya. Amdan, dengan sengaja. Karena Nabi SAW mengatakan, wa man tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang berani meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, artinya tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur yang dibenarkan, ya, meninggalkan atau menunda aja boleh, tidak boleh, apalagi meninggalkan sama sekali tidak sholat, ya. Berarti di sini ada orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat, ya. Ada, ya. Siapa saja, Pak? Yang disebutkan oleh Nabi SAW, rufi al-qalam, diangkat pena, tidak dicatat sebagai dosa bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Salah satunya siapa? Sobi, yaitu orang yang anak balita. Anak balita belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Ya, usia di bawah 7 tahun. Maka Nabi SAW menyebutkan muru auladakum bis shalah, perintahkan kalian, anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat umur usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Dan kalau 10 tahun belum sholat maka dipukul. Berarti di usia di bawah itu belum terkena kewajiban. Kalau usia kita masih di bawah 7 tahun masih dibolehkan, ya. Kemudian yang kedua, orang yang majnun, ya, orang yang hilang ingatan, ya, hilang ingatan, itu dibolehkan untuk tidak sholat, ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat kecuali di keadaan-keadaan demikian. Nabi SAW mengatakan atau mengancam, wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, artinya
biduni udrin, ya, tanpa ada uzur syar'i, maka lepaslah darinya az-zimmah. Zimmah itu artinya apa? Jaminan. Ya. Jaminan keselamatan atau jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat pada zaman sekarang, ya. Karena salat merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Ya. Bahkan ini sering disampaikan oleh para ulama, rukun-rukun Islam itu yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu sebenarnya sudah menjadi ciri khas seorang muslim. Sudah menjadi ciri khas seorang muslim. Muslim ya salat, muslim ya puasa, muslim ya juga kalau sudah memiliki harta sampai dengan nisab dan haul, dia mengeluarkan zakat. Muslim diberikan kemampuan oleh Allah, biaya, usia, apa lagi, kemampuan dan seterusnya, itu bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu memang seorang muslim. Jangan dibalik, kalau ada seorang muslim yang melaksanakan demikian, malah justru dianggap aneh. Iya Pak ya? Azan ke masjid, suara azan masjid, malah dianggap aneh ya Pak. Bahkan orang yang tidak dianggap aneh atau dianggap biasa, kalau ada azan di rumah terus. Ya, kecuali nonis. Ya, karena memang perilaku seorang muslim ya sholat gitu. Jadi jangan dibalik pada zaman sekarang, ya. Ada orang yang nongkrong-nongkrong nggak sholat, ya dibiarkan, bahkan itu menjadi hal biasa. Orang yang datang pakai sarung, pakai sejadah, pakai ini, dianggap aneh. Maka inilah dunia sekarang. Oleh karena itu, bab masalah sholat merupakan bab penting. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-ahdu, menyebutkan al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah, fi makna. Perbedaan atau perjanjian kita seorang muslim mukmin dengan mereka itu terletak dari sholatnya. Jadi perbedaan orang muslim dengan selain Islam itu dari sholatnya justru pada jam itu. Maka Nabi mengatakan, faman tarakaha faqad kafar, atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Ya, meninggalkan ini memang ada beberapa rincian. Ada yang meninggalkan karena malas, ada yang meninggalkan karena tidak mengimani. Kalau seseorang meninggalkan sholat karena malas, maka jangan dihukumi kafir. Ya, kufur, dia kufurnya kufur kecil. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, ketika ditanya dan cross check, dia benar mengatakan atau menyatakan, mengikrarkan bahwa saya tidak mengakui kewajiban sholat, baru kalau seperti ini jelas ya. Itu juga harus dirinci juga, para ulama mengatakan kalau sudah iqamatul hujjah, sudah dikasih dalil, dikasih tahu begini loh Pak sebenarnya, tetap dia menolak, nah baru makanya mengatakan kafir kalau memang ini tidak boleh sembarangan. Ya. Yang menyebutkan kekufuran atau kekafiran pada seseorang itu tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang enggak sholat lantas kemudian kita kafir, dia enggak boleh. Bahkan kalau tidak terbukti, maka lakop kekafir itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Makanya memang ini dilakukan oleh para ulama. Ya, ada tahapan-tahapannya. Bukan kelihatan enggak sholat langsung bilang kafir. Jangan. Barangkali dia lagi uzur gitu ya. Lagi uzur, punya uzur. Berikan uzur. Apalagi kalau ibu-ibu, ya. Dan kita tidak tahu bahwa uzur seorang wanita tentu biasanya datang setiap bulan, ya. Baik dia sholatnya, ya puasanya. Kok nggak puasa kamu? Kalau ibu-ibu ya biasanya husnudzon aja, mungkin sedang halangan.
Maka disebutkan di sini tegas Nabi SAW mengatakan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia terlepas darinya jaminan keselamatan. Wala tashrabannal khamra, dan janganlah kau meminum minuman khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena meminum minuman minum khamr itu merupakan miftahun, yaitu pembuka kulli syarrin, yaitu segala keburukan. Nah kemudian selanjutnya kata Nabi wa ati' walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Nah ini mungkin inti dari bahasan ini. Yani apa? Wa ati', taatlah atau taatilah walidaika, kedua orang tuamu, wa in amaraka, sekalipun orang tua menyuruhmu antakhruja min dunyaka, mengeluarkan harta kamu, ya, apa yang kau miliki dari dunia ini, maka kata Nabi fakhruj lahuma, kalau mereka meminta untuk minta sesuatu dari apa yang kau miliki, fakhruj lahuma, keluarkan untuk keduanya. Ya. Ini juga kalau minta sesuatu yang banyak. Terus selama ini orang tua kita meminta apa, Pak? Biasanya sekedar apa? Ya kebutuhan-kebutuhan harian kan. Sekedar kebutuhan harian. Mungkin karena sakit, berobat. Kemudian untuk kebutuhan apa? Makan, minum. Ya, dan kemudian sandang atau pakaian. Kamu minta itu saja. Tidak lebih dari itu kan pada jamaah. Ya. So, mereka juga akan melihat situasi kita. Masa kita jelas ya kurang dalam masalah dunia, kemudian mereka meminta sesuatu yang lebih, biasanya enggak. Nah, kita kan sudah jadi orang tua ya Pak, memiliki anak-anak, tega enggak kita meminta? Kadang kala justru orang tua itu tidak tega untuk meminta apa? Tidak tega untuk meminta sesuatu pada anak kita. Begitu ya Pak? Hah. Iya. Tapi ini juga kalau memang terjadi orang tua kita meminta sesuatu kepada kita, fakhruj lahum, kata Nabi, keluarkan. Nah, tentu ini bukan dalam ranah maksiat kan? Maksiat bukan? Bukan. Ya. Bukan ranah maksiat ini. Meminta sesuatu dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Wala tunazi'anna, janganlah engkau apa? Melawan, memberontak ulatal amri, yaitu pemerintah yang resmi. Wa in ra'aita annaka anta, sekalipun engkau memandang atau kebenaran itu ada pada kalian. Ini justru, dan ini juga merupakan prinsip dari ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak melawan ulil amri sekalipun kita memiliki atau kebenaran ada pada diri kita. Wala tafrir minaz zahfi, janganlah engkau lari dari peperangan. Tapi disebutkan kemarin, lari dari peperangan jika ada maslahat, ya, itu dibolehkan. Misalkan apa kemarin? Jika misalkan lawan tidak seimbang, gitu ya. Misalkan dari kaum muslimin sudah banyak yang terbunuh, gugur di medan jihad, tinggal beberapa sahabat saja. Kemudian dari kaum kafir ternyata ada bala bantuan, otomatis jadi 1:3, 4 atau 5. Nah, dalam keadaan seperti ini maka disebutkan kemarin dibolehkan untuk
lari. Tapi jika memang tidak, maka itu lebih baik. Yang disebutkan di sini wala tafrir minaz zahwi wa in halakta wa farra ashabuk. Janganlah engkau wahai Abu Darda lari dari peperangan sekalipun wa in halakta engkau itu terbunuh. Wa farra ashabuk. Teman-temanmu pada lari. Wa anfik taulika ala ahlik. Maka selanjutnya pesan Nabi SAW adalah sedekahkan atau berikan atau nafkahi dengan kemampuanmu, yaitu siapa? Ala ahlik, yaitu keluargamu. Kewajiban bagi kita sebagai para suami atau para kepala rumah tangga, maka kewajibannya untuk menafkahi keluarga, memenuhi kebutuhannya, ya. Wala tarfa asaka an ahlik, jangan engkau mengangkat tongkatmu dari ahlik. Maksudnya jangan engkau berlepas diri dari tanggung jawab mendidik, tarbiyah keluarga. Nah, apalagi ya sekarang zaman, mungkin teman-teman atau para jamaah sekalian yang memiliki putra putri remaja pada hari ini ya, itu pasti banyak cerita, banyak keluhan tentang perilaku dan kebiasaan remaja pada hari ini. Ya, contohnya apa? Dari bahasa, benar nggak Pak? Bahasa komunikasi anak-anak muda sekarang itu jauh dari kata adab. Ya. Mereka itu lebih slow dengan teman-temannya dibanding orang tuanya. Sama orang tuanya membentak, sama orang tuanya melototin, ya. Sekarang nih, bahkan kalimat-kalimat yang faliyuzubillah, mudah-mudahan jangan ada pada diri anak-anak putra-putri kita ya. Kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang ada pada sekarang. Faliyuzubillah. Ya. Saya beberapa hari yang lalu ya, biasalah ngajak anak istri gitu. Berdua sama istri makan di sebuah tempat lah. Yang di situ anak-anak muda banyak. Makan di tengah-tengah kita lagi makan, ada musik bunyinya mengiringi ulang tahun. Berarti ada yang ulang tahun. Anak-anak muda itu. Ya, tempat duduknya nggak jauh, sana, di sini, di situ, di sini, kan? Makanya nggak jauh. Itu sepanjang saya makan itu pada jam itu, ya saya dengar itu omongan yang udah nggak biasa. Omongan-omongan jorok itu udah biasa. La haula wala quwata illa billah. Nggak cowok, nggak cewek gitu. Ya. Yang kadang-kadang kita sampai geleng-geleng kepala, ini kalimat dari mana gitu ya. Alhamdulillah. Nah, tapi diberikan motivasi atau perintah oleh Nabi SAW, wala tarfa asaka min ahlik. Jangan engkau lepas. Walaupun anak kita seperti itu, jangan bilang terserah kamu aja lah. Jangan. Itu masih dalam didikan kita. Itu amanah dari Allah diberikan kepada kita. Dan itu ternyata bukan 1-2. Kemarin saya juga habis kajian di Toyota itu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Curhatannya dari hampir semua itu mirip, yaitu mengeluhkan kondisi putra-putrinya. Ya, kondisi putra-putrinya. Yang belum ada bahasa ininya, Pak. Kalau bantu tapi tanpa diperintah itu apa sih namanya, Pak? Empati Kalau ada orang tuanya sakit, ibu atau bapaknya itu kayaknya gak ada greget gitu ya. Anak-anak sekarang kan gitu ya, gak ada greget gitu. Pak mau beli obat? Enggak, dia mah asyik saja sendiri. Pas dikasih tahu marah-marah begitu ya.
Kalau ada orang tuanya lagi ngapain, sengaja datang apa yang bisa dibantu. Ngidep, bener nggak Pak? Ngidep. Sekarang susah anak-anak pada zaman sekalian. Pengennya di luar, pengennya bersama teman-teman, melakukan sesuatu yang kita ya yang sudah paham itu sesuatu yang kurang manfaat, bahkan gak manfaat. Cuma jalan gitu. Cuma nongkrong. Nongkrong aja itu nggak pada ngobrol tuh, HP-an sendiri-sendiri betul. 5 orang bukan ngobrol, Pak. HP-an sendiri-sendiri, apa-an. Hanya kesabaran buat kita sebagai orang tuanya harus 1000%, bukan 100% lagi. Tapi ingatlah pada zaman sekarang, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang tua yang pertama ini, wala tarfa'asoka. Artinya ini bahasa kiasan. Jangan lepas kamu tentang pendidikan anak, enggak boleh. Walaupun melihat bagaimana kondisi keluarga kita seperti itu tanggung jawab kita, enggak boleh ditinggalkan. Tetap berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Dari pagi sampai siang tiduran aja di kamar, gitu ya. Disuruh marah. Habis makan masuk lagi kamar lagi. Inilah yang fenomena sekarang. Wa akhifhum fillah. Ini kewajiban kita atau pesan dari Nabi SAW kepada sahabat Abu Darda juga kepada kita adalah ajarkan atau tanamkan kepada keluarga kita agar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang kalau anak dikasih dalil kasih dalil lah, mempan enggak, Pak? Hah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nak, enggak didengerin." Ya. Tapi bukan berarti kemudian ya udah enggak usah pakai dalil. Jangan. Tetap aja. Justru kita husnudzon kepada Allah dengan dalil-dalil yang ini. Abu Jahal pada zaman sekalian. Abu Jahal. Pernah dengar ya? Abu Jahal. Itu kan yang sampai matinya itu apa? Dalam keadaan kafir kan? Itu kalau kita dengar sejarahnya, itu ternyata Abu Jahal sering ngintip pendengar Nabi baca Al-Quran. Iya betul. Abu Jahal itu sebenarnya malu-malu apa? Ya karena kesombongannya itu sehingga faliudzubillah mati dalam keadaan kafir. Coba kalau ya jadi kalau lagi Nabi baca Al-Quran itu nguping sebenarnya. Cuma kan hidayah tidak masuk. Nah itu seganas-ganasnya Abu Jahal tetap pengen dengar kalimat kalamullah. Ya kita jangan serius kalau sama anak. Nah Allah Subhanahu wa taala jangan. Jadi jangan bahasa, Mas. Bukankah Allah, nah gitu, bukankah Allah berfirman ini nih, nggak boleh. Nah gitu bahasanya. Jangan kayak ceramah sama ditolak. Abi baca kemarin di ayat Al-Qur'an. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menyebutkan, Allah menggandengkan perintah birrul walidain itu dengan tauhid. Kamu kan tahu perintah tauhid itu perintah paling tinggi. Berarti perintah birrul walidain itu perintah tinggi juga. Jadi kalimatnya diganti dengan ya bahasa-bahasa ayah, bahasa ibu lah seperti itu. Nah, tapi itu juga nggak langsung, tetap gitu. Terus dakwah, ya terus mengajak kepada keluarga. Di samping itu juga kita selalu introspeksi pada zaman sekalian. Kenapa? Karena anak itu kalau dibahas ini, itu seperti gelas kan, masih kosong. Kita nggak bisa, gelas kok kosong, dilempar ya pecah. Semakin dilempar pecah ya. Tapi bagaimana kita isi gitu. Maka memang kadang-kala yang harus lebih banyak ngalah orang tua. Banyak introspeksi. Nah, ini kewajiban kita sebagai seorang tua.
Kemudian hadis selanjutnya para jemaah sekalian yang kita sudah ini adalah hadis ke-19. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Jitu ubayyi'uka al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan." Qala irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan mengatakan demikian ini. Jitu, saya telah datang ya. Ubayyi'uka, dengan tujuan membaiatmu ya Rasulullah. Baiat itu berjanji mengikuti Nabi lah. Ya. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Tapi pas waktu saya datang untuk berbait padamu itu, saya meninggalkan orang tua saya di rumah, dua-duanya lah nangis. Nangis. Maka apa kata Nabi? Irji, kamu pulang. Ilaihima, temui keduanya. Fa'adhikuma, buat mereka senyum, buat mereka ketawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu buat mereka berdua nangis. Insyaallah ya. Jadi ini kuatnya kita itu untuk berbuat baik, perintah berbakti pada orang tua, demikian para jamaah sekalian. Karena para jamaah sekalian rahimakumullah, pernah disebutkan uququl walidain, durhaka kepada orang tua yang paling tinggi derajatnya adalah apa Pak? Waktu itu membuat orang tua menangis. Jadi kalau kita membuat orang tua menangis bersedih, itu adalah durhaka yang paling tinggi para jamaah dibanding mukul. Karena itu pukulan itu bukan hanya nih pikiran, hati. Dipukul oleh kita dengan semoga menangis. Menangis sedih ya, bukan menangis karena sedih, bukan menangis karena gembira. Kan menangis ada dua. Jadi apa kata Nabi? Irji ilaihima, kamu pulang kepada keduanya. Fa'adhikuma, buat mereka senyum kembali. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau kemarin membuat mereka berdua menangis. Jadi kewajiban berbuat baik pada orang tua itu bukan hanya maaf gitu ya, dalam masalah materi saja, tapi dalam masalah sesuatu yang membuat mereka gembira. Yang membuat gembira mereka itu nggak harus yang apalah gitu, nggak harus. Ya kalau memang kita mampu ngasih mobil, umrohin, barakat hajiin, beliin rumah, masih boleh. Tapi yang membuat gembira orang tua itu kan kita orang tua itu kan lihat anak kita senang itu gak harus mereka ngasih sesuatu kan Pak ya. Tapi kalau di sekolah gitu ya, dia berprestasi, itu juga udah pura orang tua insyaallah ya. Ibarat lelahnya itu udah hilang sekejap gitu ya. Atau sopan santunnya itu aja udah aduh ini orang tua nih ya, bener kan? Datang pulang ayah, masya Allah ya. Datang mana kamar gimana ya? Itu kayaknya gimana gitu ya Pak ya. Tapi kalau datang assalamualaikum, kita pun pulang dari kerja biasanya nggak segan-segan bawa sesuatu kan kalau udah gitu kan, beli apa gitu, beli sesuatu yang membuat anak-anak ini. Tapi kalau anak-anak dari sikapnya, dari omongannya itu buat kita tuh sedih orang tua. Kemudian di hadis ke-20 masih berhubungan dengan tema ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, dia ingin ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan orang tua. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah
kedua orang tuamu masih ada, masih hidup? Ahayyun? Qala, nah laki-laki mengatakan, nah iya masih hidup keduanya. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Sesungguhnya di keduanya itu engkau bisa berjihad. Artinya Pak, suruh pulang. Ya. Jadi seorang laki-laki ingin berjihad bersama Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih ada? Atau salah satu di antara keduanya masih ada? Nah, dijawab oleh laki-laki ini, ya masih ada. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Maka di dalam keduanya itu ada engkau bisa berjihad. Dengan apa? Dengan berbakti. Kok jihad dilarang Ustaz? Ah, disebutkan di sini jihad yang dimaksud adalah jihadul mutatawwan. Jihad yang sunnah, bukan jihad yang wajib. Kalau jihad wajib, hatta tidak izin sama orang tua pun harus boleh. Tetap harus berangkat. Seperti perang Badar, 300 melawan 1000. Kalau ini kan jihad wajib. Suruh pulang para jamaah sekalian. Nah, dengan demikian ini memiliki makna bahwa ketika kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua, sebenarnya kita sedang berjihad. Makanya tadi saya sampaikan jihad, kalau memang berarti kalau memang nggak perang, berarti nggak ini dong, nggak jihad. Banyak jihadnya para jamaah sekalian. Ya tadi disebutkan afdolul jihad antujahida nafsaka li taatillah. Nabi mengatakan apa? Sebaik-baik jihad adalah kalian menjihadi diri kalian dalam rangka atau untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu jihad. Jihad berarti melaksanakan ketaatan. Ketaatan itu ada dua para jamaah sekalian. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu taatin namanya. Jadi bukan taat itu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir. Itu melaksanakan perintah, betul. Tapi ada taat larangan juga, meninggalkan larangan. Kalau memang jelas itu larangan, kita tinggalkan, taat namanya. Jadi jangan beranggapan ibadah atau taat itu hanya melaksanakan perintah saja. Larangan wis gitu. Gitu ya. Udah jelas ini haram. Ini nggak boleh. Terjang. Jadi kita dalam keadaan tidak taat itu namanya. Nah, sama saja kita dalam keadaan maksiat kan. Maksiat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Karena Allah melarang, Nabi melarang. Kok kita laksanakan, berarti kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kayak inilah di jalan-jalan ya para jalan. Kan ada rambu-rambu kan. Jalan, boleh jalan, harus berhenti, belok kanan. Kalau kita menerjang berarti kita itu tidak taat kan gitu. Sama siapa? Ulul amri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita taat kepada Allah dan Rasulnya juga taat kepada ulil amri. Udah jelas nggak boleh masuk. Itu ya. Udah jelas di situ tidak boleh dagang. Di situ maksudnya. Ya dagang. Orang sini mah gitu ya. Larangannya jelas tapi dilanggar ya. Dosa enggak? Ya kalau melanggar larangan ya dosa. Walaupun aman. Nah ini para jamaah sekalian nih. Walaupun aman. Makanya segala sesuatu bukan yang penting hasilnya para jamaah sekalian, tapi caranya. Ini hati-hati para jamaah sekalian. Toh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kezaliman. Makanya ya, kezaliman, keburukan dibungkus bagaimana rapinya, Allah akan buka nanti. Udah banyak berita-berita pada zaman sekarang Allah. Kelihatannya bersih gitu ya. Akhirnya waliyadzubillah. Udah jadi ini. Ya. Mencurilah, berzinalah, korupsilah. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama ketahuan. Ini yang lagi viral adalah apa, Pak? Ya.
kondisi dari beberapa pondok pesantren. Ya, yang banyak santri-santrinya di Waliyullah. Munculan kan Pak? Dan itu udah terjadi ternyata bukan hanya setahun 2 tahun yang lalu, dari tahun 2010-an sana. Dengan tokohnya yang melakukan itu masih di masjid, ngisi ceramah, ngisi ini, ngisi itu. Faliyuzubillah. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Maka dari hadis-hadis yang mulia ini, ya, dari hadis-hadis yang disebutkan ya, 18, 19, 20, tiga nih ya, maka memiliki kesimpulan fadlul birril walidain, keutamaan berbakti kepada orang tua, wa idhamu haqqihima, dan menyebutkan tentang besarnya hak kedua orang tua, wa kasratus thawabi ala birrihima, bahwa banyaknya pahala bagi orang-orang yang berbakti kepada keduanya. Nah ini para jemaah sekalian. Maka bagi kita yang masih punya orang tua, masih memiliki orang tua, dua-duanya atau salah satu di antara, mari para jemaah sekalian, kita maksimalkan. Kalau memang jauh kan sekarang banyak cara, ya, kabar, memberikan bantuan, memberikan nafkah, itu mudah sekarang. Mudah ya perjemakan ya? Mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua adalah ijma'ul ulama, sepakat para ulama, ijma' ala wujubi, akan kewajiban birril walidaini, berbakti kepada orang tua. Wajib para jemaah. Bahkan disebutkan di bab sebelumnya, wajib berbakti kepada orang tua keduanya, wa in zalama, sekalipun orang tua dulu pernah zalim kepada kita, tetap kita wajib. Karena apa? Kata para ulama mengatakan kewajiban berbuat baik kepada orang tua, kewajiban berbakti kepada orang tua itu wajib bagi kita. Adapun dosa mereka itu urusannya sama Allah. Jadi bukan berarti kemudian dulu juga enggak boleh. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Wa anna uquqahuma haramun minal kabair, bahwa mendurhakai keduanya haram, perbuatan haram, minal kabair, termasuk dosa besar. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qarrara dzalik, karena Nabi sallallahu menetapkan demikian. Idza kana, yang ketiga, idza kana al-jihadu tatawwuan fala yajusul khuruj bi ghairi idznil walidain. Jika mengikuti jihad tatawwu yang sunnah, fala yajuzul khuruj, tidak boleh dia ikut keluar berjihad bi ghairi idzni al-walidain, tanpa izin orang tua. Enggak boleh keluar kalau enggak ada izin. Wa amma idza kana fardhon, akan tetapi apabila jihadnya adalah jihad yang fardhon, muta'ayyinan, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, fala hajata ila idznihima, maka tidak perlu untuk izin orang tua, wajib untuk berangkat. Contoh awal, misalkan negara kita ini diserang, kemudian pemerintah kita bilang semua rakyat jihad, ya wajib, nggak boleh ada yang semua rakyat Indonesia kita pertahankan negara kita jihad, wajib. Kalau pemerintah ya, bukan segolongan orang, bukan. Ini jangan salah, nanti ada yang kalau pemerintah kita yang dari atas itu mewajibkan. Yang terakhir, birrul walidaini qad yakunu afdhala minal jihadi kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa birrul walidaini itu termasuk jihad yang afdol, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
menyebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada jamaah sekalian. Inilah mungkin kesimpulan dari pertemuan pagi hari ini. Mari para jamaah sekalian, mumpung di awal tahun katanya ya Pak. Mumpung di awal tahun. Kita sering mengatakan tahun ini jauh harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dalam tanda kutip, baik apa nih? Sebenarnya secara umum boleh. Baik ke ekonominya. Boleh nggak Pak? Boleh. Karena mungkin dengan ekonomi banyak, mungkin ini maju, tinggi, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa sedekah, kita bisa berkurban, kita bisa membantu keluarga. Kan begitu. Boleh-boleh saja. Yang terpenting tidak meninggalkan doa dan ikhtiar yang halal. Yang halal ya. Jadi jangan ada bilang tahun ini jauh lebih baik dari masalah ekonomi. Boleh-boleh saja kemudian kita asal nyari nafkahnya. Jangan. Yang kedua, justru ini yang dituntut oleh para ulama adalah kebaikan. Tahun ini adalah kebaikan untuk menuju akhirat. Karena para ulama kita menjelaskan berpindahan tahun para jamaah sekalian. Itu hakikatnya ya. Itu bukan menambah usia. Zahirnya menambah usia ya. Dari 30 31, 40 jadi 41 dan seterusnya. Tapi hakikatnya perpindahan waktu tahun itu mengurangi jatah usia kita di dunia. Kalau usia kita dikasih 200 misalnya. Sekarang udah berapa? 50, 60, kurangi 140 tahun berarti. Masih lama Ustaz. Kalau 200. Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Usia umatku baina sittina was sab'in atau kama qala sallallahu. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu sudah terbukti kan pada zaman sekarang. Kalau udah 60 ke sana itu ya ada uzur lah. Bahkan Nabi SAW sendiri diwafatkan oleh Allah usia berapa? 63 tahun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berapa usianya ketika meninggal? 63 tahun juga. Banyak. Adapun yang lebih sedikit bisa dihitung dengan jari. Bahkan kalau kita dengar pada hari ini, baik secara langsung maupun di medsos, yang meninggal ternyata usia-usia muda. Di bawah 50, di bawah 40, di bawah 30 bahkan. Banyak sudah meninggal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Luqman ayat terakhir, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut", tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal, kapan dia akan meninggal, usia berapa dia akan meninggal. Oleh karena itu ini rahasia dari Allah. Maka seharusnya karena dirahasiakan takut dadakan gitu. Satu fajatan. Maka seharusnya kita itu taatnya jangan nunggu gitu loh para jemaah sekalian. Makanya tahun kemarin yang sebenarnya mampu nggak lakukan. Sebenarnya mampu ditinggalkan. Sebenarnya mampu bilang nanti. Tahun ini jangan. Jangan bermudah-mudahan melakukan taswif. Iyyaka wa taswif, kata Imam Hasan Al-Basri. Jauhi kalian taswif. Taswif itu artinya apa? Mengatakan nanti. Bisa baca Al-Quran pagi, tar sore aja lah gitu. Tar sore aja. Ya. Beliau mengatakan milikmu itu harimu itu ini sekarang. Besok tuh belum tentu jadi milikmu. Kenapa? Kita tidak tahu. Apakah besok akan diwafatkan oleh Allah atau masih hidup tapi kemudian kita tidak mampu. Kita ternyata sakit, kita ternyata ini sibuk ini dan seterusnya. Jangan ditunda pada jam sekarang. Kalau memang hari ini pagi ini bisa baca Al-Quran, misalkan hanya walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, Iqra, baca. Jangan bilang nanti. Kalau hari itu bisa sedekah walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, lakukan. Jangan bilang nanti. Kalau gajian banyak keluaran. Begini enggak? Betul Pak? Pas gajian malah nggak megang sama sekali loh. Karena dipegang siapa? Istri. Susah gitu kan? Kalau bisa, karena kebaikan jangan ditunda. Dan ingat kematian itu fajaatan. Kematian datangnya tiba-tiba. Siapa? Coba saya tanya. Siapa yang siap mati? Gak ada. Wallahi gak ada. Fajaatan. Datangnya akan tiba-tiba.
baik masih muda, baik udah sepuh. Nggak ada. Kalau sakit meninggal, nggak ada. Orang-orang yang sehat sekarang yang pada meninggal. Bukan nunggu tua nanti baru meninggal. Anak-anak muda sekarang banyak meninggal. Ini nasihat buat kita pada zaman sekalian. Kalau memang kita pernah mengatakan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, itu bisa dua bahasa. Bolehlah secara dunia, Bapak silakan. Tapi yang lebih dalam masalah akhirat. Kalau memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah untuk melakukan satu hal, maka lakukanlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya ya yang menyampaikan dan kemudian juga para jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kata dan penyampaian yang salah itu berasal dari kebodohan saya pribadi. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qul hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.